Selamat malam semuanya. Sudah ditanyakan sama Mbak Risalia ya, kok nggak ada suaranya. Oke, sekarang eh Waalaikumsalam Mbak Eka, Mbak Bul. Hmm, hmm, Gimana kemarin PR-nya? Nggak susah-susah banget kan? Sepertinya yang beberapa yang mengumpulkan sih langkahnya sudah benar, cuma apanya satu-satu ini belum tak cek. Cuma tak cek sekilas langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita lanjut ya, biar cepat selesai materinya. Oke. Hmm, kita kemarin sampai di ekuivalen yang halaman 69. Sekarang kita lanjut ke tautologi. Perlu dijelaskan nggak tautologi dan kontradiksi ini? Kayaknya kan caranya sama ya. Sama kayak yang cara-cara kemarin sebenarnya. Perlu dijelaskan kah? Apa nggak usah aja langsung kita lompat yang converse inverse itu? Lompat. Ada yang bilang nggak perlu, ada yang bilang perlu. Sebenarnya ini sama caranya, sama persis kayak yang langkah-langkah kemarin. Kita coba aja yang kontradiksi ya. Kan cuma gini, ini kan cuma yang kalau dia bilang tautologi itu kan berarti semua pernyataannya bernilai benar, dinilai akhirnya dia benar. Kemudian untuk yang kontradiksi itu semua pernyataannya bernilai salah. Sebenarnya kan itu. Untuk langkah-langkahnya itu sama kayak yang kemarin. Sudah Mbak siapa? Mbak Pati nih ya, sudah di absen, Mbak. Kalau mau di itu kita lompat langsung yang ke kontradiksi ya. Itu semuanya sama, semuanya itu sama. Jadi yang kalau yang kemarin kita bilang ekuivalen itu kan ekuivalen itu jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Berarti dia akan mempunyai nilai P dan nilai H itu dia akan sama. Kalau ujian ya ada, tapi kalau untuk yang UNAS saya nggak tahu, mungkin ada, mestinya ada sih. Oke, langsung kita lanjut ke yang tautologi, kita lompat langsung yang kontradiksi. Kan sama nanti yang antara tautologi dan kontradiksi. Ayo. Berarti di sini yang kontradiksi halaman 70. P kemudian dia diimplikasi dengan H dikonjungsi, kemudian P dikonjungsi dengan ingkaran H. Ini kan soalnya ya. Tetap kalau ada soal-soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari P H. Kita bikin P dan H. Kemudian kita isi satu-satu. Kalau P kan kemarin isinya apa? Kalau P kan BB SS ya kan. Kemudian kalau Hi dia BS BS.
Kemudian kalau kita sudah ini kan berarti langkah selanjutnya kita lihat di sini ada apa aja. Ada P, Hi, P, Hi. Berarti yang ada ingkaran Hi. Berarti sekarang kita harus mencari ingkaran Hi. Di sini ya kan. Ingkaran Hi-nya ini nilai Hi-nya kan BS. Berarti ingkarannya dari benar dia akan menjadi salah ya kan. Kalau yang salah dia akan menjadi benar, makanya dia akan menjadi SB. Oke, Mbak Endang Rahayu, sebentar. Kemudian langkah yang ketiga adalah dia mengimplikasikan P ke Hi. Berarti kalau P ke Hi yang perlu diimplikasikan adalah kolom ke-1 dan kolom ke-2. Halaman 70, Mbak. Kalau implikasi kan kemarin kan kalau benar dia benar, cuma yang salah kalau dia benar jadi salah. Berarti kan menjadi salah. Berarti di sini jika benar kemudian diimplikasikan dengan benar, dia akan bernilai apa? Benar apa salah? Benar. Kemudian untuk benar diimplikasikan dengan salah, dia akan menjadi benar apa salah? Oke, kalau benar dan salah, kalau diimplikasikan dia benar apa salah? Dia benar bukan? Kalau diimplikasikan. Oh, benar ke salah ya? Benar ke salah dia salah. Benar-benar. Kalau salah ke benar dia menjadi apa? Dia menjadi benar. Kalau salah ke benar lagi dia akan menjadi benar, ya kan? Kemudian langkah yang ketiga ini yang dikonjungsi, berarti P dengan ingkaran dikonjungsi dengan ingkaran Hi. Berarti nomor 1 dengan kolom nomor 1 dan kolom nomor 3. Ya kan? Kemarin kalau konjungsi berarti semua bernilai benar dan benar bernilai benar, yang lainnya dia bernilai salah. Berarti kolom 1 benar dan salah, dia menjadi apa? Salah. Kemudian benar dan benar benar. Kemudian salah dan salah salah. Dan salah juga salah dan benar dia bernilai salah. Nomor 17. Oke. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita akan menyelesaikan semua yang ada di soal. Di sini berarti P diimplikasi dengan Hi, kemudian dikonjungsi dengan P konjungsi dengan ingkaran Hi, ya kan? Berarti intinya di sini yang harus kita perhatikan adalah kolom yang nomor 4 dan 5 dengan tanda dia konjungsi. Sekarang benar dan salah, dia bernilai benar apa salah? Bernilai salah. Salah dan benar, dia bernilai salah.
benar dan salah. Benar dan salah dia bernilai apa? Bernilai salah. Kemudian kalau benar dan salah dia bernilai salah. Makanya kenapa semua hasil yang di sini ini dia nilainya adalah semuanya bernilai salah. Oleh itu kenapa dia disebut sebagai apa tadi? Sebagai apa? Kontradiksi ya. Kontradiksi. Kenapa dia disebut kontradiksi? Mbak nomor 10. Oke, di sini sudah paham ya? Iya, memang semuanya yang satunya juga gitu, sama, cuma apa? Apa sih namanya? Caranya sama, cuma dibilang kontradiksi karena nilai akhirnya dia bernilai salah gitu doang. Oke, sekarang kita masuk ke yang F. Converse, inverse, dan kontraposisi. Ini nggak usah ditulis ya, kan ada di modul. Yang disebut converse, kan kita pertama kita mempunyai ini persamaan implikasi. P diimplikasi dengan H. Mbak Siti Maryam 25 Mbak ya. Kita kan dari awal tadi kan punya P, kemudian diimplikasi dengan H kan. Dia akan dibilang converse. Ini converse ya. Itu jika H diimplikasikan ke P. Karena dia converse. Converse itu biasanya dia dianggap kebalikannya. Kemudian jika inverse itu adalah ingkaran P kemudian diimplikasikan dengan ingkaran H. Kemudian kalau dia disebut kontraposisi jika ingkaran H diimplikasikan ke ingkaran P. Ini rumus Mbak. Ini rumus. Jadi di sini harus dihafal untuk ini, untuk 3 pernyataan ini. Jika ada P diimplikasikan dengan I, nilai konversnya ini. Terus nilai inversnya ini. Ini nilai konversnya. Nilai konversnya ini, nilai inversnya ini, kemudian untuk nilai kontraposisinya ini harus hafal ya. Ini harus dihafal ini, 3 ini. Gak gampang lah. Kalau converse berarti dibalik. Kalau inverse berarti semuanya dikasih apa ini namanya? Jadi inverse atau di apa sih namanya? Ngeblank. Diingkar. Kemudian kalau kontraposisi berarti seperti converse tapi dalam bentuk ingkarannya. Sudah gitu aja, gampang toh ngapalinya, lebih gampang lah mestinya. Besok ada yang mau ikut cerdas cermat di KDI nggak? Besok ada yang mau datang ke KDI kah? Nggak ada semuanya. Oh. Iya, kalau kontraposisi berarti dia kembalikan dari ingkarannya tadi. Nggak tahu, tadi saya tanya-tanya panitianya sih acaranya mulainya jam 11-an, jam 10, jam 11 gitulah.
Jauh. Oke, sudah ya di sini. Untuk yang tabel kebenarannya itu sama kayak tadi. Oh iya, minggu depan ya. Iya sih. Tapi pengen lihat kalian kalian itu sih sebenarnya. Pengen lihat kalian waktu cerdas cermat sih. Ya, saya nggak ada yang ikut. Iya, heeh. Oke ya, ini sudah ya. Ini kan sudah semua. Kita lanjut untuk yang halaman 71. Kit- Iya, heeh. Saya ke Tamsue kemarin, makan-makan di sana terus cekikian nggak jelas terus pulang. Sudah ya, di sini sudah. Iya, Taipei nggak aman. Untuk yang kolom tabel kebenarannya, itu ya apa? Dipelajari sendiri ya yang halaman 71 ya. Kan sama kayak tadi. Berarti kan ada kalau implikasi berarti pakai ini. Ini berarti implikasi. Berarti kalau converse ini, kalau inverse ini, kemudian kalau yang kontra ke kontraposisi yang ini. Lah nggak tahu ya Mbak Mbak Santi rumahnya mana. Besok deh kalau ke Tamsue lagi. Insya Allah. Oke, sudah ya. Untuk yang kolom kebenarannya sudah ya, nggak usah dibahas ya. Kita sekarang gini aja, nanti dicoba untuk Mbak Suti Ramawati 019. Oke. Oke. Sekarang kita masuk yang ke kuantor. Sebenarnya rasanya sih yang bawah-bawah ini nggak bakalan keluar sebenarnya. Kita baca sekilas saja ya yang bawah ini. Ini Mbak Wiwi Rahayu 43 ya Mbak Wiwi Rahayu. Gak ada suara. Dasar. Jadi untuk yang kuantor itu biasanya dia jarang sekali keluar. Hampir nggak pernah keluar nih pernyataan kuantor universal ini kayaknya nggak pernah keluar. Dan saya juga tidak berniat mengeluarkan di ujian. Tapi kita nggak tahu. Pokoknya ini nggak pernah. Kayaknya dia terlalu apa ya? Terlalu kayaknya dari dulu nggak pernah lihat soal ini. Tapi kita bahas sekilas. Iya ribet. Terus kan memang ada bab-bab yang dia nggak dikeluarkan karena mungkin dianggap terlalu susah untuk ujian, makanya dia nggak dikeluarkan. Tapi kita baca sekilas saja ya, nanti sambil ini kan cuma logika-logika gitu kan sebenarnya. Cincin. Oke. Welcome. Kita mulai dari kuantor eksistensial. Kita baca ya. Memang nggak pernah tapi nggak apa-apa, kita baca sekilas aja. Gini, perhatikan kalimat berikut ini. Lukisan itu bagus. Kemudian kalimat itu bisa diganti dengan sesuatu itu bagus. Beberapa hal itu bagus atau semua hal itu bagus. Jadi untuk kata ganti
Jadi untuk kata ganti lukisan itu bisa diganti dengan sesuatu, beberapa hal, atau semua hal. Oke. Kemudian penggunaan kata sesuatu, beberapa hal, dan semua hal disebut kuantor. Atau bisa juga dengan penggantian itu hanya untuk menyebutkan kata lukisan, itu kita bisa menggantinya menjadi ada sesuatu sedemikian rupa sehingga sesuatu itu adalah bagus. Sebenarnya kan ribet, maksudnya dia akan berkesan sangat ribet di sini, ya kan? Bisa membayangkan nggak? Lewat aja dasar. Ya sudah, kita lewati aja ya. Kita lewati aja karena dia nggak akan pernah keluar. Ya, daripada nanti tambah menghilangkan mood yang lain. Oke, kita lanjut ke penarikan kesimpulan langsung ya. Nggak bakalan yang bikin soal aku kok untuk ujiannya. Maksudnya ujian perapotan sama itu kan yang bikin diriku. Jadi nggak mungkin tak keluarin lah. Oke, kita ambil yang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau argumen. Berarti di sini suatu hal yang menyatakan bahwa dari sejumlah pernyataan yang diketahui, premis atau hipotesis dapat kita peroleh suatu pernyataan lain atau konklusi. Melalui langkah-langkah yang logis disebut penarikan kesimpulan atau argumentasi. Kita lanjut halaman 74 ya. Oleh karena suatu argumentasi merupakan pernyataan, maka ia mempunyai nilai kebenaran atau salah, tetapi tidak mungkin kedua-duanya. Jadi gini, kalau seandainya ada pernyataan A dan B, berarti nilai A itu harus benar atau salah. Dia nggak boleh benar salah, nggak boleh. Jadi nilai kebenaran itu hanya cuma satu. Kalau nggak benar, ya salah. Itu yang harus dipegang. Kemudian suatu argumentasi disebut sah atau valid apabila argumentasi itu mempunyai nilai benar. Jadi saat kita berargumen mengatakan argumentasi, dia itu bilang sah kalau dia benar. Berarti kalau dia bernilai salah, berarti dia tidak sah. Iya, bisa dari kalimatnya atau bisa dari pernyataannya. Ini kita masuk ke contohnya ya Mbak ya. Perhatikan dua contoh penarikan kesimpulan sebagai berikut. Jika kucing keluar rumah, tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja. Berarti gini, kucing keluar rumah, jadi tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja. Ya kan? Jadi kan di sini dianggap kucing keluar rumah itu benar. Kemudian tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja juga benar. Jadi kalau kucing keluar rumah itu benar, kucing keluar rumah, jadi tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja. Halaman 74 Mbak. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, jika kucing keluar rumah, tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja. Dia akan bernilai suatu penarikan kesimpulan kan tadi kucing keluar rumah. Jika di jawabannya kucing tidak keluar rumah, berarti jadinya tikus-tikus tidak bergoyang pantat di atas meja. Bingung nggak di sini? Ada yang bingung, ada yang enggak. Yang contoh satu ya, jika kucing keluar rumah,
Ini kan untuk pertanyaan pertama kan. Jadi kesimpulannya di sini nanti kucing keluar rumah, ya kan? Kemudian jadi tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja. Oke, ini untuk yang Mbak Koti. Sebentar, tak absennya. Mana bukunya? Oke, ini kan untuk yang dia soal pertama, untuk pernyataan pertama. Kemudian jika di sini disebutkan kucing tidak keluar rumah. Kalau dia kucingnya keluar rumah, tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja. Berarti kalau kucingnya tidak keluar rumah, secara otomatis kan tikus-tikusnya juga tidak bergoyang pantat di atas meja. Itu yang dibilang dia sebagai kesimpulan. Oke, di sini kan diketahui. Kalau di sini dia bilang tidak, kalau di sini tidak, berarti di sini juga harus ada kata tidaknya. Enggak lah, enggak susah. Oke. Sekarang kita disuruh untuk menulis dengan lambang variabel. Jadi di sini nanti kita membuat ini dengan membuat silogisnya. Untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini ya, tak taruh di sini ya, kasus yang pertama. Kan dia menyebutkan jika kucing keluar rumah, tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja. Berarti kan jika P, kalau jika itu kan dia menggunakan implikasi kan, he, ya kan? Di sini semuanya tahu. Di sini kan jika kucing keluar rumah, tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja. Dia menjadi ini P implikasi dengan he. Kemudian di bawahnya kucing keluar rumah, berarti kucing keluar rumah dia menjadi P di bawahnya. Kemudian kesimpulannya jadi, biasanya kalau jadi itu titik gini Mbak. Jadi tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja, dia jadi he. Ini untuk penulisan silogismenya. Penulisan dengan lambang maksudnya. Oke. Iya, titik 3 ini artinya jadi. Dijadi ini. Titiknya 3. Jadi he. Kok P? Mestinya jadinya he, karena jadi tikus-tikus bergoyang pantat. Yang bergoyang pantat kan tikusnya. Ini seharusnya he dong, nggak boleh P dong. Modulnya, sepertinya modulnya yang salah. Sepertinya. Logikanya kan di sini. Kalau di sini kan P, kucing keluar rumah kan P. Jadi tikus-tikus bergoyang pantat di atas meja, berarti kan dia he. Bukan P kan? Maksud jadi kucing keluar rumah lagi. Kan enggak, berarti he. Oke. Oke. Kemudian untuk yang kedua, yang silogisme yang kedua untuk yang ini.